Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami kelompok satu akan mempresentasikan mengenai fenomena kualitas daya listrik. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Anzila Nada Zahra dengan NIM 52212300006. Saya Gaul Fernandes Tambunan dengan NIM 52232300038. Saya M. Haikal Budi Tomo dengan NIM 52235300023. Dan saya Judo Betara Simalango dengan NIM 52232300016. Dimulai dari pendahuluan pertama, latar belakang dari makalah kami yang pertama itu kualitas daya dipengaruhi oleh kestabilan tegangan, arus, frekuensi, harmonisa, rugi-rugi, dan keseimbangan fasa. Berbagai gangguan seperti shock, swell, flicker, transient, harmonik, serta keseimbangan dapat muncul akibat beban besar, kondisi jaringan, petir, switching peralatan, dan pola konsumsi. Gangguan ini berdampak pada kerusakan peralatan, trip sistem, penurunan efisiensi, serta downtime operasional. Makalah ini bertujuan mengkaji fenomena kualitas daya, penyebab dan dampaknya, serta metode mitigasi untuk meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik. Selanjutnya mengenai pembahasan, dimulai yang pertama itu fenomena kualitas daya di sektor industri. Nah, sektor industri sangat rentan terhadap gangguan kualitas daya karena beban yang besar, dinamis, dan banyak menggunakan motor inverter serta sistem kontrol sensitif. Gangguan seperti shock, flicker, transient, dan harmonisa dapat menghentikan proses produksi, merusak mesin, dan menyebabkan kerugian besar. Kemudian kualitas daya listrik di industri secara umum. Menurut Rizal 2015, industri mengalami berbagai gangguan kualitas daya seperti voltage dip, swell, transient, flicker, harmonisa, keseimbangan tegangan, defisiasi frekuensi, outtake. Gangguan ini dapat menyebabkan penurunan tegangan 10-90%, kenaikan tegangan 110-180%, efek visual pada pencahayaan, pemanasan, peralatan tiga fasa, hingga shutdown sistem. Dampaknya meliputi loss produksi, kerusakan produk, meningkatnya biaya operasional, dan berkurangnya umur peralatan. Jurnal ini juga menyampaikan batas harmonisa IEEE sebagai acuan mitigasi. Nah, sebelum itu, saya jelaskan terlebih dahulu voltage dip didefinisikan sebagai penurunan nilai tegangan RMS 10-90% dalam rentang 0,5 siklus hingga kurang dari 1 menit dengan dengan menyebab antara lain kenaikan beban dan atau penghasutan motor kapasitas besar yang dapat mengganggu rangkaian sensing komputer dan kontrol sehingga beberapa peralatan tidak dapat bekerja. Tegangan swell digambarkan sebagai peningkatan tegangan RMS 110-180% yang dipicu kegagalan sistem, switching beban, dan switching kapasitor dengan dengan akibat berupa kerusakan peralatan karena kegagalan isolasi. Kemudian fenomena flicker menggambarkan efek visual akibat variasi tegangan kecil pada peralatan pencahayaan. Gangguan transien didefinisikan sebagai penurunan tegangan atau arus hingga di bawah 10% dalam waktu kurang dari 1 menit yang umumnya disebabkan oleh kesalahan sistem, kerusakan peralatan, atau kegagalan kontrol dan proteksi. Dan outtake dijelaskan adalah gangguan dengan durasi lebih dari 1 menit yang menyebabkan peralatan terhenti beroperasi atau shutdown. Nah, di sini eh, digunakan standar distorsi harmonik IEEE. Di dalam jurnal ini menyebutkan adanya rekomendasi batas harmonisa dengan menyajikan tabel standar distorsi harmonisa IEEE dan mitigasi yang terlihat pada tabel. Nah, mitigasi kualitas daya dilakukan dengan dua perangkat yaitu SPEPC atau SEPEC yang menggunakan penyimpanan energi untuk mengatasi shocks atau swell singkat dengan efisiensi 99% serta ZDVR perangkat tanpa baterai yang mampu menstabilkan tegangan meski terjadi penurunan hingga 30-50% dengan respons sangat cepat
kurang dari 3 milisecond. ZDVR juga mengurangi flicker dan harmonik, memiliki regulasi tegangan sangat stabil, biaya lebih rendah, dan dapat beroperasi terus-menerus dengan akurasi tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Julio. Lanjut pada 2.1.2, di mana voltage check pada sistem industri PT Petronika Internasional Ltd Sorong, di mana jurnal Wiraya et al. Membahas voltage check pada sistem industri minyak Petronika Sorong yang didominasi motor ESP. Gangguan utama berasal dari hubung singkat atau petir dan starting motor besar. Diperparah karena pembebanan generator mencapai 94%. Hal ini menyebabkan motor ESP trip dan memperdalam penurunan tegangan saat restart. Mitigasi dilakukan melalui dua metode. Yang pertama itu interkoneksi sistem Walio KMT untuk menambah kapasitas dan daya reaktif. Yang kedua itu serta penggunaan D-Statcom yang menginjeksi daya reaktif langsung ke bus untuk menstabilkan tegangan. Nah, menurut standar IEEE 1159 sampai 1995, voltage check ini adalah tegangan drop sementara antara 10% sampai 90% dari tegangan efektif pada frekuensi daya selama setengah siklus sampai 1 menit. Kemudian berdasarkan standar IEEE STD sampai 141 sampai 1993, voltage check yang mencapai 0,25 kurang lebih 0,5% akan menyebabkan terjadinya kedip pada lampu penerangan. Semakin besar akan mengakibatkan voltage check yang dapat merusak peralatan yang sensitif. Kemudian pada rangkaian ekuivalen untuk analisis voltage check, rumus ini adalah di mana tegangan check adalah hasil pembagian antara impedansi beban dengan total impedansi sumber dan beban. Kemudian dikalikan dengan tegangan sumber. Kemudian dan juga rumus serta model pembagian tegangan untuk komputasi voltage check dalam sistem distribusi radial, di mana gambar 3 ini adalah model pembagian tegangan untuk komputasi voltage check dan dalam sistem distribusi radial, di mana tegangan check adalah hasil pembagian antara impedansi volt dengan total impedansi sumber dan impedansi volt, kemudian dikalikan dengan tegangan sumber. Beban sistem Walio mencapai lebih kurang 85%. Kapasitas sehingga cadangan daya sangat tipis dan mudah mengalami voltage check. Sebaliknya, sistem KMT hanya terpakai kurang lebih 50%, sehingga interkoneksi dipilih untuk menyimbangkan beban mencapai dan menjadi kurang lebih 74%. Simulasi menunjukkan bahwa tanpa mitigasi, tegangan di bus Echo turun dari 33,37 kV menjadi 25,53 kV. Setelah interkoneksi, tegangan naik menjadi 32,1 kV dan dengan D-Statcom meningkat lebih jauh menjadi 32,7 kV. D-Statcom paling efektif karena langsung menyuntik daya reaktif pada titik terlemah. Nah, yang penjelasan tadi bisa kita lihat pada tabel di bawah ini, di mana perbandingan tegangan sebelum dan sesudah pemasangan interkoneksi akibat gangguan satu fasa ke tanah. Di mana sebelum pemasangan interkoneksi, ekonya sebesar 25,53 kV dan sesudah pemasangannya menjadi 32,1 kV. Kemudian menggunakan D-Statcom, di mana ekonya sebelum pemasangan D-Statcomnya sebesar 25,53 kV, sesudah dipasang menjadi 32,7 kV. Pada simulasi starting serentak motor ESP, tegangan awal turun drastis hingga 22,8 kV. Interkoneksi meningkat tegangan menjadi 32,14 kV. Sedangkan D-Statcom memberi hasil terbaik hingga 33,17 kV. Perbaikannya itu 8 hingga 9%. Kedua metode memperbaiki profil tegangan, namun D-Statcom paling efektif karena mengompensasi langsung di bus terganggu. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudara Gaul. Lalu gangguan kedip tegangan pada peralatan industri. Penelitian Sianipar membahas gangguan kedip tegangan, yaitu penurunan amplitude tegangan dalam durasi 0,5 sampai 30 siklus akibat kerja peralatan proteksi pada gangguan di jaringan atau instalasi konsumen. Gangguan ini dapat mempengaruhi operasi peralatan industri yang tetap terhubung ke sumber energi. Nah, dapat di sini kita lihat gambar kurva gangguan kedip tegangan. Nah, di mana menurut Sianipar, voltage dip terjadi akibat gangguan atau perubahan beban mendadak, terutama saat beban besar mengalami hubung singkat. Hal ini ditunjukkan
melalui grafik tipikal penurunan tegangan yang menggambarkan respon sistem ketika gangguan terjadi. Definisi voltage dip atau flicker adalah gangguan kedip tegangan sebagai fenomena penurunan amplitudo tegangan terhadap harga nominalnya selama interval waktu 0,5 sampai 30 cycle atau fenomena fluktuasi atau penurunan tegangan listrik secara tiba-tiba yang menyebabkan lampu berkedip atau intensitas cahaya berubah secara visual. Next. Nah, di sini penulis menyediakan contoh karya nyata berupa sistem tenaga industri baja dengan beban motor induksi besar yang di-start langsung pada tegangan penuh. Juga menampilkan rangkaian ekuivalen sistem tenaga sebagai dasar perhitungan, di mana perhitungan arus asut motor induksi yaitu IST sama dengan 5 IN sama dengan 5 dikali KVA dikali 10 pangkat 3 per akar 3 VL dikali I yang menghasilkan min J 7210 ampere. Nah, di sini dapat kita lihat gambar dari voltage dip akibat gangguan satu fase ke tanah. Gangguan kedip tegangan muncul akibat arus asut besar atau gangguan hubung singkat yang menyebabkan penurunan tegangan tajam. Fenomena ini tandai variasi amplitudo, durasi singkat, pergeseran sudut fasa, dan ketidakseimbangan antar fasa. Meskipun singkat, kedip tegangan dapat memicu lepasnya kontaktor, hilangnya sinkronisasi motor, torsi turun, dan trip pada drive. Mitigasinya meliputi pengurangan frekuensi hubung singkat, mempercepat fault clearing, perbaikan konfigurasi sistem, pemilihan motor dengan arus asut lebih rendah, penggunaan starter, serta pemasangan power conditioner atau DVR untuk menjaga tegangan tetap stabil. Nah, gangguan fenomena kualitas daya ini juga terjadi pada sistem transmisi dan distribusi, di mana di sini terdapat fenomenanya yaitu arus inrush saat switching kapasitor bank pada busbar 2 gardu induk gandul. Di mana di sini kami lampirkan dua buah gambar konfigurasi rangkaian pengganti kapasitor bank dan konfigurasi rangkaian pengganti setelah penambahan reaktor seri. Penelitian ini menganalisis arus inrush sebelum dan sesudah pemasangan reaktor seri 6% pada kapasitor bank. Tanpa reaktor, arus inrush sangat tinggi atau hingga lebih dari 400 kA dan jauh melebihi batas IEEE sehingga menimbulkan gangguan transien, risiko salah kerja proteksi, dan stres pada peralatan. Setelah dipasang reaktor seri, arus inrush turun drastis pada semua step atau menjadi 1-45 kA yang kembali memenuhi standar IEEE. Reaktor seri terbukti efektif mereduksi puncak arus, menstabilkan transien, dan meningkatkan kualitas daya. Nah, di mana arus inrush ini merupakan gelombang transien yang frekuensinya jauh di atas 50 Hz dan amplitudonya bisa beberapa kali lipat arus beban normal. Arus inrush dapat didefinisikan sebagai besarnya lonjakan arus pertama kali muncul pada rangkaian saat rangkaian terhubung dengan beban. Nah, yang kedua adalah analisis kualitas daya pada transformator distribusi 2000 kV Universitas Muhammadiyah Semarang. Penelitian Fadli menganalisis kualitas daya pada trafo 2000 kA Semarang menggunakan PQA selama 1 minggu. Hasilnya menunjukkan ketidakseimbangan arus mencapai 8,68% atau melebihi standar 5% dengan rata-rata harian 4-8,8%. Kondisi ini berpotensi meningkatkan rugi-rugi pemanasan peralatan. Namun, peralatan lain seperti tegangan, frekuensi, faktor daya, THD,
dan THDI masih sesuai dengan standar SPLN. Mitigasi yang disarankan adalah penataan ulang pembagian beban antar fasa agar agar arus lebih seimbang dan mengurangi stres pada transformator. Oke, ada pula fenomena kualitas daya di sisi konsumen dan sektor umum. Kami mengambil dari ketidakseimbangan tegangan dan arus pada gedung Poltekkes Semarang. Penelitian Wijaya dan kawan-kawan menunjukkan pada tabel yang di samping bisa dilihat menunjukkan hampir semua bus pada panel distribusi Poltekkes Semarang mengalami ketidakseimbangan arus di atas batas standar maksimal yaitu 5%, yang berpotensi menimbulkan arus netral, rugi daya, dan panas berlebih. Mitigasi dilakukan dengan menata ulang pembagian beban antar fasa, memindahkan beban dari fasa berat ke fasa ringan. Setelah mitigasi, ketidakseimbangan tegangan turun signifikan dari 0,29% menjadi 0%. Dan seluruh bus memenuhi standar IN 50160, kurang dari 2%. Setelah pemindahan beban, ketidakseimbangan tegangan turun hingga 0% dan seluruh bus memenuhi standar IN 50160 di bawah 2%. Ketidakseimbangan arus juga menurun. Misalnya pada bus AC lantai 1 dari 8,8% menjadi 2,91%, memenuhi batas lebih kecil dari 5%. Arus netral pun berkurang seperti dari 3,1 ampere menjadi 2,1 ampere. Mitigasi ini terbukti meningkatkan kestabilan sistem dan mengurangi rugi daya. Penelitian kemudian menyimpulkan bahwa rancangan mitigasi tersebut telah memenuhi standar IN 50160 dan ANSI C84 1995, menunjukkan bahwa masalah ketidakseimbangan pada sektor konsumen dapat diperbaiki tanpa perlu beban besar pada infrastruktur selama analisis dilakukan secara teliti. Selanjutnya, distorsi akibat beban nonlinear pada gedung komplek Badan Pendidikan Kristen Penabur Harapan Indah. Kami mengambil dari penelitian Nadia dan kawan-kawan tahun 2024. Bisa dilihat ada gambar wiring panel sistem kelistrikannya di samping, mengkaji kualitas daya pada gedung BPK Penabur yang dipenuhi beban nonlinear sehingga memicu distorsi harmonik. Pengukuran menggunakan PQA menunjukkan arus harmonik tinggi, puncaknya sekitar 93,63 ampere, dan arus fasa bervariasi akibat ketidakseimbangan beban. Meski tegangan masih dalam batas SPLN, harmonik dan ketidakseimbangan menyebabkan rugi daya netral besar hingga 2,286 kW, serta meningkatkan risiko panas berlebih dan kerusakan peralatan. Mitigasi dilakukan dengan filter harmonik pasif, trafo, kapasitor, tuner reaktor yang menekan harmonisa sehingga parameter kualitas daya tetap dalam standar IEEE. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, yang terakhir penutup kesimpulan dari materi kami hari ini. Yang pertama, pada fenomena kualitas daya, berbagai gangguan muncul di setiap level sistem, seperti shock, swell, flicker, transient, inrush, ketidakseimbangan arus dan tegangan, dan harmonisa yang mempengaruhi industri distribusi hingga konsumen. Yang kedua, penyebab gangguan berasal dari starting muatan elektronik sensitif, switching kapasitor bank, pembagian beban tidak merata, serta beban nonlinear menimbulkan ketidakseimbangan dan harmonisa. Yang ketiga, dampak gangguan kualitas daya menyebabkan loss produksi, kerusakan peralatan, overheating trafo, naiknya rugi-rugi daya, meningkatnya arus netral, serta menurunkan keandalan dan efisiensi sistem. Dan yang terakhir, mitigasi solusi efektif meliputi CPEC, DVR, di STATCOM, di industri, reaktor seri pada kapasitor, di distribusi, serta penataan beban antar fasa dan filter harmonik pasif pada sistem konsumen untuk menekan ketidakseimbangan dan harmonisa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.